لا إله إلا الله محمد رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil ma'ud. Hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, terutama lagi adalah nikmat iman, sehingga pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul di rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya di akhir zaman. Jamaah sekalian, kajian kita ini mengambil tema pelajaran atau dari kisah Ashabul Kahfi yang cukup fenomenal dalam Al-Quran, di mana ada beberapa hikmah dari kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang bersembunyi di gua karena menghindari kezaliman dan kezaliman seorang raja yang tidak seakidah dengan mereka. Yang pertama, bahwasannya para pemuda lebih cepat menerima dakwah daripada yang lainnya. Di surah Kahfi 13 Allah menyatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Di mereka ini bukan saudara kandung 7 orang ini bersahabat, di mana ayah-ayah mereka adalah bangsawan juga di kerajaan mereka. Berkumpul bersatu karena mendapat hidayah yang menolak karena tidak sama akidah raja dengan yang mereka yakini. Dan di dalam sejarah Rasulullah sendiri pernah mengatakan, nasarna bisabab, kami dibantu, ditolong, banyak ditolong oleh anak-anak muda. Dalam hadis yang ada 7 golongan yang kelak mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, atau wasyabun nas'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ini hendaklah menjadi pelajaran buat kita bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib mempertaruhkan nyawanya ketika Nabi hijrah, tidur di tempat tidurnya Nabi. Itu kan posisinya posisi maut. Kalau orang Quraisy main keroyok aja, main cincang aja, habis itu. Dia rela mempertahankan, menempatkan dirinya, diminta Nabi tidur untuk diselimuti, untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Bagaimana dalam perang Uhud seorang pemuda bangsawan Quraisy yang rela juga syahid, yang bernama Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini juga
yang nanti kelak menjadi duta dakwahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair bangsawan, ya kita tahu namanya bangsawan dari dari kecil kan hidupnya tertib, ya. Tipikalnya juga berbeda dengan kita orang kebanyakan, ya, karena terawat terjaga. Ketika akhirnya Mus'ab bin Umair dapat hidayah, ibunya marah, merasa malu. Kok anak yang dia banggakan, yang menjadi pewaris tahta bisnis atau kekayaan orang tuanya, malah ikut ajaran Muhammad, yang di sana ada Bilal, budak. Bagi mereka itu sangat tidak layak mereka berkumpul dengan orang semacam Bilal yang budak. Ini akan menjadi aib. Akhirnya karena ketahuan Mus'ab bin Umair masuk Islam, ibunya mengancam, daripada ibu malu punya anak ikut ajaran Muhammad, ajarannya para budak, baik ibu mati saja. Saya mau mogok makan di depan kamu sampai saya mati, biar kamu saksikan penderitaan saya, ibumu. Apa kata Mus'ab bin Umair? Saya sangat sayang dan cinta dengan ibu, tetapi saya tidak mungkin lagi mencabut hidayah Allah berikan kepada saya. Andai kata ibu di depan mata saya mogok makan, jangankan hanya sekali, 100 kali Allah berikan nyawa, ibu mati, dan 100 kali pula ibu akan lihat tidak bergeming keyakinan saya kepada Allah dan Rasulnya. Karena jengkel, ditakut-takuti, malah ngeyel, masukkan dalam kamar, nih dikuncikan, nggak boleh keluar dengan perjanjian. Kalau dia nggak sadar juga, ya akan dicabut dari pewaris kekayaan orang tuanya. Begitu orang tuanya pergi, dia minta budak yang membuka pintu, dan akhirnya Mus'ab bin Umair melarikan diri dengan resiko dia dicoret, jadi tidak dianggap anak lagi. Nah, Mus'ab bin Umair ini anak muda juga yang akhirnya dia kelak menjadi duta dakwahnya Rasulullah. Itulah hebatnya Nabi dalam mengutus utusan dakwah. Red man on the right place diperlihatkan. Karena Madinah itu rata-rata saudagar, bangsawan, maka Nabi tidak mengutus Umar bin Khattab. Kalau Umar yang dikutus, kesannya agak, Umar kan tipikalnya jawara, kayak Abu Jahal juga pun, Abu Lahab. Mau dikirimnya Umar, nanti orang takut, oh Islamnya agama jawara, ya serem banget orang-orangnya. Apalagi kalau yang dikirim Bilal bin Rabah, nah tambah ngenyek lagi. Kok begini amat ya orang Islamnya, agama budak. Makanya Nabi begitu utus pertama kali duta dakwah Nabi ke Madinah, yang dikirim adalah Mus'ab bin Umair, seorang anak bangsawan Quraisy yang tampilannya ya karena bangsawan kan, biasa perlente, rapi, cerdas, smart. Maka kata Usaid bin Hudair, wah kalau gitu Islam tuh sedulur nih, ya. Coba aja lihat tuh tampilan utusannya Rasulullah, ya, muda, tampan, cerdas, santun. Bagaimana dengan nabinya, sedangkan pengikutnya udah kayak begini modelnya. Kan nanti begitu hijrah Nabi sampai ke Madinah akan disambut dengan gegap gempita karena sudah menerima, sehingga mereka merasa nyaman. Karena yang datang itu juga sebangsa dengan mereka, kaum bangsawan. Berdakwahlah Mus'ab, diterima. Yang pada akhirnya nanti Mus'ab bin Umair, seorang muda ini yang syahid di saat perang Uhud, di mana perintah yang megang bendera, pesan Nabi supaya jangan dilepas apapun keadaannya, dan dia pegang teguh itu aman Nabi, pegang bendera sampai putus tangan kanannya, dia ambil dengan tangan kirinya, tertebas lagi tangan kiri, diambil dengan sisa tangannya. Akhirnya banyak pendarahan hebat dari tubuhnya karena tombak panah, ya, menancap di tubuhnya, tersungkur dia pendarahan dan syahid. Sudah diselamatkan dengan sahabat yang lain. Kemudian dia dimakamkan di tanah Uhud. 70 syuhada oleh Nabi tidak dibawa pulang, dimakamkan di sana, termasuk paman Nabi yang dibangunkan Masjid Hamzah. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Kata Nabi, dahulu siapa yang tidak kenal anak muda yang tampan, bajunya khas, parfumnya khas.
Apa maksudnya? Saking kayanya. Jadi kalau dari jauh rombongan jalan, kalau ada musab kelihatan itu ada musab karena bajunya beda sendiri, karena orang kaya, ya kan? Yang dia punya, ya wajar kan, dia punya pakaian yang tidak bisa dimiliki orang lain. Kalau ngumpul dalam ruangan begini, ada musab, ketahuan juga, wanginya beda, karena parfumnya khas. Nggak ada orang punya, nggak ada yang mampu membeli parfum yang dia ramu sendiri, harganya mahal. Tapi engkau lihat sekarang, kematiannya seolah dihinakan ya, dengan tangan yang putus. Tetapi aku melihat roh Mus'ab bin Umair dijemput para bidadari. Nah, pemuda lebih cepat menerima dakwah, seperti juga kisah Ashabul Kahfi, para anak muda yang bersemangat. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita nih ya. Setelah kita nanti anak-anak kita jadi pecinta masjid enggak? Ya. Nah, sekarang ini anak-anak kita jadi pecinta gadget ya. Pecinta game, pecinta Android ya. Mereka sudah mulai kurang perhatian, maka menjadi tanggung jawab kita semua nih sebagai pengurus ya, sebagai seorang muslim, bagaimana regenerasi di masjid kita ya. Kita sudah cinta dengan masjid kumpul berjamaah, bagaimana dengan anak-anak muda kita seperti para Ashabul Kahfi? Mereka adalah para pemuda yang lebih cepat menerima dakwah, karena anak muda itu gampang cepat dipengaruhi. Kemarin kita baru aja 28 Oktober Sumpah Pemuda, bangsa ini pun dimerdekakan oleh jiwa-jiwa muda, anak-anak muda. Termasuk juga Soekarno diculik di Rangkas Deglok untuk dideklarasikan oleh para pemuda agar jangan menunggu hadiah dari Jepang. Tapi momen ini ketika Hiroshima Nagasaki sudah dijatuhkan, momen ini kita deklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu pendorongan anak muda. Kalau nggak semangat anak muda, mungkin Soekarno sebagai orang tua banyak berhitung kan. Orang tua kan perhitungnya banyak, udah nanti aja lah, sabar aja, kita udah dikasih sama Jepang. Mereka dorong, akhirnya di pegangsaan mereka Soekarno, Hatta memproklamirkan kemerdekaan atas dorongan dan semangat para pemuda. Jadi luar biasa ya. Ini para pemuda yang pertama adalah mereka yang lebih cepat menerima dakwah ya. Imam Ibnu Katsir Allah berkata, Allah menyebutkan bahwa mereka penghuni gua adalah para pemuda. Mereka adalah orang-orang yang paling cepat menerima kebenaran, paling lurus dalam menempuh jalan dibanding para sepuh yang lebih banyak salah dan jauh terjerumus ke dalam agama yang batil. Oleh karena itu, kebanyakan yang menerima dakwah Rasulullah SAW adalah juga para pemuda ya. Justru yang menentang Nabi adalah sesepuh Quraisy. Yang tentang Nabi kan itu Abu Jahal, itu kan para sepuh yang mereka merasa terganggu selama ini ya. Nah, kecuali sedikit dari mereka yang beriman ya, seperti Hamzah ya, Umar. Nah, justru Nabi ditentang itu oleh sesepuh Quraisy. Nah, mereka merasa terganggu, tradisi yang sudah berabad-abad ini dirubah oleh agama tauhid Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Masih di surat yang sama ya. Nahnu naqussu 'alaika nabiyyan bil haqq innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ya. Mereka adalah para pemuda yang beriman. Di dalam surah Al-Fat ayat keempat Allah menyatakan, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan keterangan dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, iman ini berfluktuasi, bisa naik bisa turun, kata Nabi. Al-iman yazid wa yanqus. Al-iman yazid bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, seperti para pemuda yang sama akidahnya, mereka berkumpul, mereka ngaji bahasa kita, sehingga makin bertambah. Mereka akhirnya sampai rela bertekad demi menyelamatkan akidah mereka, mereka lari dari raja yang zalim untuk berkumpul di sebuah gua.
Yazidu bi ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan. Jadi makin banyak kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, makin bertambah keimanan kita. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman itu bisa tergerus, bisa hilang, bisa erosi karena kemaksiatan. Makanya kita harus menjaga hati kita agar tidak terkontaminasi oleh hal yang merusak keimanan kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi, al-iman kadzahab wal fiddah, iman itu seperti emas dan perak, ya. Ada kadarnya. Yang paling bagus adalah kadar emas 24 karat yang 99%. Tapi 22 karat emas juga, cuma lebih murah harganya. 20 karat lebih turun, emas juga, cuma juga lebih murah. Yang 15 karat juga emas, biasanya merah dan tambah murah lagi. Jadi iman itu kata Nabi kadzab wal fiddah, iman itu seperti emas dan perak, bisa naik turun. Yang terbaik adalah iman yang paling puncak 24 karat, asal jangan iman kita hanya tinggal 1 karat alias sekarat. Nah ini kalau iman udah sekarat agak repot ya, seperti ikan kalau sehat di akuarium susah ditangkap tuh. Tapi ikan kalau udah sekarat, walaupun di sungai gampang ditangkap dia. Nah, dia akan naik untuk menggap cari udara. Maka iman kadzab. Maka Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, ya, al-iman yazid wa yanqus fajadidu imanakum bila ilaha illallah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka perbarui teruslah iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka terapi iman kita, vitamin iman kita adalah dengan memperbanyak zikir pada Allah, dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini yang menjadi garansi nanti dari Rasulullah, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalau begitu enak dong Pak. Asal udah tua-tuaan dikit, udah kira-kira udah mau sekarat, banyak-banyak aja zikir itu. Enggak juga kalau nggak dilatih dari sekarang, ya kan? Nggak bisa. Harus ada riadohnya. Nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba orang mengeluarkan kalimat tauhid. Nggak segampang itu. Kenyataannya ada orang yang sekeliling mengajarkan kalimat tauhid, dia nggak tergerak untuk membaca. Makanya itu ada kisah seorang ulama, ya, ulama yang karismatik, yang punya karomah, santrinya muridnya dari berbagai negara, ya, di Baghdad. Ada santri dari Asia, tiap santri yang datang biasanya memberikan hadiah pada gurunya, pada sang ulama. Yang dari Asia ini ngasih hadiah babagha, beo, ya, burung khas Asia tuh, yang pintar menirukan orang. Dan beonya udah dilatih sama sang santri, ya, ngucapinnya yang punyanya santri ya kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga sengke kaguman, oh ini bagus kan ya, beliau ngucapnya la ilaha illallah fasih, karena ngajarin santrinya fasih, persis suara santrinya. Nah, dia kan meniru apa yang dia dengar kan, dia tidak berakal, meniru saja. Ditaruhlah di ruang tamu sang beliau itu, diurus sama santri. Satu hari sang santri yang ngurus untuk memberi makan, membersihkan sangkar itu, habis bersihkan beri makan lupa nutup, sehingga dia keluar terbangkan di ruang tamu sang ulama. Kucing masuk, disergap, itu beo. Begitu sergap, sang ulama pas ngelihat kejadiannya, dia keluar kamar, lihat beo yang dia sayang, yang pintar kalimat tauhid itu disergap kucing, mati menggelepar. Nah, mati menggelepar, sehingga sang ulama sedih.
sampai beberapa hari nggak keluar kamar kecuali sholat berjamaah, balik kamar nangis saja dia. Kata muridnya, gimana nih guru kita nih, gara-gara beliaunya dimakan kucing, tergap kucing, kayaknya sedih banget, nggak ngajar-ngajar kecuali sholat berjamaah, masuk kamar nangis. Akhirnya ada muridnya mau tarikan diri, Tuan Guru mohon maaf, kalau gara-gara beliau yang ditergap kucing itu mati, menjadi Tuan Guru sedih, hampir seminggu ini nggak ngajar lagi. Kami siap nanti memberikan lagi hadiah untuk penggantinya ketika kami pulangkan, kami kembalikan. Kami akan berikan yang lebih bagus lagi dari beliau yang sudah disergap kucing. Apakah Tuan Guru sangat sedih atas kematian beliau tadi? Iya katanya. Tetapi saya bukan sedih soal beliaunya mati disergap kucing. Jadi pelajaran buat saya, kata sang kiai. Bagaimana beliau yang kamu kasih itu mengagumkan banyak orang. Tiap kali orang datang kagum dengan suaranya yang fasih, kalimat tauhidnya yang indah. Tetapi aku lihat betul kejadiannya begitu disergap kucing, cuma nggak keluar tuh kalimat tauhid yang membanggakan kita semua. Aku khawatir kalian yang bangga, aku yang kalian bangga-banggakan, satu saat nanti kematian kayak beliau, ilmuku tidak memberikan manfaat apa-apa kepadaku. Karenanya lah aku bermuhasabah diri hampir seminggu ini. Jadi saking takutnya seorang ulama pun, kematian beliau pun jadi pelajaran. Jadi bagaimana beliau yang fasih ngomong tauhidnya, indah bersuara la ilaha illallah, begitu mati cuma krek, ciap doang mati dia. Ternyata kalimat indah yang sering dia ucapkan setiap hari, kalimat indah yang menjadi kebanggaan banyak orang ketika menyaksikan sang beliau beraksi, justru tidak menolong di akhir kehidupannya, nggak keluar kalimat itu. Makanya penting buat kita ya. Hanya setiap kali azan iqamah itu kan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, tasyahud, asyhadu alla ilaha, terus supaya ini menjadi terapi kita, menjadi riyadhah kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang akhir menjelang sakaratul maut. Kalimat itulah yang akan menolong kita, dengan kalimat itulah kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hati orang yang beriman akan berkumpul dengan sesama orang-orang yang beriman. Ya. Domba akan nyaman kumpul dengan golongan domba juga. Itik akan dia nyaman kalau kumpulnya dengan golongan itik juga. Ya. Kalau ada domba masuk ke rombongannya macan, itu namanya domba frustasi. Ya kan, tinggal nunggu waktu aja, kalau begitu macan lapar dimakan. Jadi bukan salahnya macan, salahnya domba ngumpul sama rombongan macan. Nah bukan tempatnya. Jadi kalau satu golongan nyaman, kata Nabi ya, termasuk kisah para penghuni Ashabul Kahfi ini dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa para penghuni itu adalah putra dan anak-anak pembesar kaumnya pada masa mereka. Mereka keluar satu hari di hari raya kaumnya. Kaum mereka yang punya acara pertemuan besar dalam setahun sekali, kayak kita lebaran gitu ya. Kaum tersebut berkumpul di pusat kota menjembah sonam. Sonam itu patung yang memiliki bentuk seperti makhluk yang telah disiapkan. Lalu mereka menyembelih korban untuk patung-patung tersebut. Nah, kaum itu dipimpin oleh seorang raja kafir yang bernama Dicyanus, yang memerintahkan manusia untuk akan kesyirikan, mengajak kaumnya. Itu puncaknya mereka akhirnya lari, wah nggak beres kalau begini. Daripada kita nanti terbawa ajaran, semua udah terbawa ajarannya raja Dicyanus, mereka beruzlah. Nah para pemuda ini hendak bertemu dalam majelis mereka. Kemudian mereka keluar bersama orang tua dan kaum mereka. Kemudian para pemuda melihat perbuatan kaum yang sudah tidak lagi sesuai dengan keyakinan mereka. Akhirnya mereka memilih jalur untuk beruzlah. Dalam riwayat Aisyah, Rasulullah bersabda, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Arwah itu adalah bala tentara yang berlimpah dan bermacam-macam, masing-masing ada kesesuaian dalam hal kebaikan dan keburukan.
Yang sudah saling kenal, dia akan cocok, menyatu, maka akan menyatu. Dan tidak saling kenal, tidak cocok, pasti akan berpisah. Hadis Bukhari nomor 358 dan Muslim nomor 2638. Dalam Imam Nawawi juga mengatakan tentang hadis ini. Ini kata Nabi, al arwahu junul mujanadah. Arwah itu adalah bara tentara yang menyatu. Jadi kita sekarang bersatu di masjid ini bukan kemauan kita, karena arwah kita punya chemistry yang sama, gitu ya. Saya mungkin pernah cerita di sini dulu, pernah 2013 atau 14 ketika bawa jamaah umroh, kebetulan jamaahnya salah satu adalah seorang intel, dia dari Kopassus bagian intel. Kalau lihat tampilannya nggak kayak tentara, biasa aja fisiknya gitu ya, nggak kayak Pak Andika Perkasa kan kelihatan badannya gagah, dia biasa, tapi dia intel itu. Intel udah ditugaskan ke luar negeri macam-macam. Ketika umroh ya tawaf, sa'i. Ketika sa'i itu ada tentara Turki yang ngeliatin ini jamaah saya. Rupanya dia ketika ngelihat gerak-gerik tentara jamaah saya yang intel ini dari Kopassus ini ya, sudah ada rasa ini orang kayak tentara nih, gitu. Padahal dia nggak pakai uniform, badannya nggak atletis gitu, nggak biasa gitu. Hingga akhirnya begitu dia sampai sempat ngikutin tuh, ikut dari ngawasin, sampai akhirnya ketika kami di Marwah udah mutahalul, dia cuma meyakinkan doang, ayo army gitu doang, Anda tentara militer ya, karena lagi umrah dan dia nggak bisa bohong, yes, udah selamat pergi gitu doang. Dugaan saya benar gitu, cuma begitu doang. Padahal dia negaranya berbeda, bahasanya berbeda, tapi ada chemistry yang bersama gitu. Ketika dia lihat, kan saya bilang, saya juga udah curiga ini orang kayaknya lagi mantau saya, emang saya lagi liatin aja Pak Ustadz. Nyata dia cuma meyakinkan Anda ini tentara, dari gerak-gerik Anda mungkin ada pelatihan yang sama. Jadi Rasul sudah menggambarkan al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah bala tentara yang berlimpah. Jadi yang cocok kan menyatu nih di sini. Ya. Nah, sama kayak kita di pasar, gitu kan? Pasar kan banyak dagang, tergantung nanti. Ya, nah, cocoknya di mana? Yang suka ayam ngumpulin tukang ayam. Yang suka jengkol ngumpulin tukang sayur. Ke pasar bareng-bareng atau kita ke bazar bareng-bareng satu bis nih. Nanti bersatunya kita ya, chemistry kita di mana? Maka disuruh kita berkumpul dengan orang. Maka kata Al-Quran At-Taubah 118, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bergabung, bergaul, ngumpul dengan orang-orang yang shadiq. Karena orang-orang yang shadiq, yang jujur, dia akan menyelamatkan kita, mengajak kita kepada Allah, mengingatkan kita dalam kekhilafan. Tapi sebaliknya orang yang tidak bergaul dengan orang-orang yang saleh atau orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan, nah, dia akan mengajak kita kepada keburukan, menjauhkan kita dari Allah. Nah, ini. Nah, di dalam surah ayat 140 ya, surah Al-Kahfi ayat ke-14, warabatna ala qulubihim isqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Dan kami menunggukan hati kami di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru selain Rabb, selain dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ya.
Mereka ketika diminta oleh raja mereka untuk bisa kembali ke ajaran yang sudah disepakati kerajaan, nah mereka tidak berani, nah, sudah dalam keimanan. Yang keempat, ya, harus berani membela kebenaran dan mengungkapkannya. Nah, ini harus penting nih. Kalau enggak, nanti kita menjadi orang-orang yang sama, kata Nabi, hidup itu dalam lingkungan seperti kita di perahu. Ada yang di kelas atas, ada yang di kelas ekonomi di dek. Ketika yang bawah ini lapar, haus, lalu nggak mau ngomong ke atas. Yang atas pun nggak peduli dengan penumpang yang bawah. Apa yang terjadi? Penumpang yang bawah, kata Nabi, mereka melubangi kapal untuk bisa dapat minum. Dilubangi, keluar air, mereka apa yang terjadi? Dari lubang itu akhirnya mereka tenggelam satu kapal, baik yang di atas maupun yang di bawah. Maka kita dalam lingkungan harus berani mengungkapkan kebenaran. Kalau tidak kita akan tenggelam bersama-sama. Ketika azab Allah turun, orang yang soleh, orang yang salah, maka mereka menerima, ya, azab dari Allah, ya. Nah, mereka pemuda ini setelah saling kenal, mengetahui rahasia masing-masing, menjadi jelas bahwa akidah mereka itu satu, tujuan mereka satu, dan dakwah mereka satu. Maka mereka membangun tempat ibadah untuk beribadah kepada Allah. Mereka mengajak rajanya berdialog, walaupun akhirnya gagal. Jadi diungkapkan kebenaran, nggak boleh kita diam-diam, sampaikan. Mereka berdialog dengan raja, pada akhirnya mereka diusir seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika masih muda, beliau kan menentang raja Namrud, dijelaskan, enggak juga, akhirnya dia eksekusi itu patung-patung raja, yang satu ditinggalkan. Akhirnya juga resikonya Nabi Ibrahim harus dibakar. Nah, para pemuda ini juga sama, mereka berani mengungkapkan kebenaran. Jadi kebenaran itu harus diungkapkan, disampaikan, ya. Maka kata Nabi, dakwah yang jihad yang paling utama adalah yaitu menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Jangan kita karena ada kepentingan memuja-muji pemimpin kita, ya, menjilat sehingga dia tidak pernah tahu kalau misalnya banyak kesilapan, kesalahan yang selama ini dikerjakan. Maka harus berani disampaikan, diungkapkan, tentu dengan cara yang bijak, ya, tidak mengejek, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak mempermalukan sang pemimpin. Yang kelima, jamaah sekalian, diperintahkan mengasingkan diri, berhijrah demi menyelamatkan agama, ya. Para pemuda ini ketika sudah gagal menyampaikan kebenaran, akhirnya mereka menjadi orang yang ditersangkakan, diburu, ya kan, begitu banyak sekarang. Sekarang menyampaikan kebenaran macam-macam, difitnah, ditersangkakan, diburu, dianggap anti kebinekaan, membawa ajaran radikal, intoleran, sama aja, begitu. Ini mereka berhijrah, yaitu dengan mencari tempat, ya, ketika menghindarkan diri, ya, kata Nabi, sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan hal yang merusak, fitnah, adalah orang yang memegang tali kekang kudanya menghadap musuh-musuh Allah. Itu paling baik, dia berani, dia menghadapi dengan tegar, risikonya mati, dia mati syahid, ya. Ia menakut-nakuti mereka, mereka pun menakut-nakutinya. Atau seorang kalau itu dia tidak mampu karena kekuatannya lemah, nggak bisa melawan kezaliman, maka dia mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung, menunaikan apa yang menjadi haknya Allah, ya. Jadi boleh beruzlah kalau situasi ibadah kita nggak kondusif. Nah, sekarang banyak orang pada beruzlah, sholatnya di rumah. Emang dilarang sholat berjamaah di masjid, ya kan? Ya kan? Nggak ada larangan sholat di masjid, kenapa pada beruzlah komplek kita nih? Ya. Masjid segini gede kok jamaahnya sepi, mungkin pada beruzlah. Nah, padahal nggak ada larangan untuk sholat berjamaah. Jadi aneh, kita nggak dilarang pada beruzlah, nanti begitu dilarang pada kumpul. Jadi beruzlah boleh kalau kondisi tidak kondusif, rajanya zolim, tadi seperti Ashabul Kahfi ketahuan mereka akan dibunuh, itu boleh mengasingkan, beruzlah, naik ke gunung-gunung, ke gua-gua menyelamatkan akidah, ya. Seperti Rasulullah juga pernah beruzlah kan sebelum turun wahyu, karena nggak cocok dengan akhlak umatnya. Nah,
Jadi sekarang banyak umat Islam beruzlah tanpa alasan yang jelas gitu kan. Dia beruzlah sholat di rumah, ngaji di rumah, tidak berjamaah, padahal masjid terbuka sangat lebar untuk mereka melaksanakan sholat berjamaah. Jadi uzlah yang benar itu adalah kalau memang kondisinya tidak kondusif, ya, sehingga susah kita menegakkan kebenaran, melaksanakan ibadah, boleh kita beruzlah. Nah, kalau nggak ada larangan, aneh kalau umat Islam sekarang pada beruzlah. Nah, ini yang menjadi akhirnya menjadi kelemahan kita, ya. Yang kata Nabi, kita kena penyakit wahan, ya kan? Wa mal wahnu ya Rasul, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati, ya. Merasa tidurnya kurang, jam 1 baru tidur, ya, takut dia ntar sakit liver, tidurnya panjang sampai jam 7 baru bangun, azan dia lewat. Nah, ini hubbud dunia, takut kepada dunia, ya, ya, cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Yang keenam, tetap mengutamakan ikhtiar dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana uang dirham tetap dibawa para pemuda, padahal mereka mau uzlah ke gunung, nggak boleh pasrah, ya. Untuk apa? Untuk keperluan bekal mereka, ya. Mereka bawa uang ketika masuk gua, yang ternyata nanti uang ini mereka butuhkan dan menjadi penolong mereka, kan. Ketika mereka tidur 309 tahun, mereka kan debat tebal tuh. Ada yang merasa tidur baru. Karena kalau tidur kan kalau nyenyak nggak terasa. Aduh, kayaknya baru aja tidur udah dari jam sekian. Nah, mereka juga begitu. Jadi uang itu yang menyelamatkan mereka. Pahami? Begitu mereka bawa uang, udahlah kita lapar, nanti kamu belanja makanan. Artinya apa? Kita tetap perlu mempersiapkan diri. Nggak boleh dalam beruzlah atau beragama kita pasrah pada Allah tanpa ikhtiar, ya. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wa la yash'uruna bikum ahada. Ya, di Al-Kahfi 19, dan demikianlah kami bangunkan mereka setelah tidur 309 tahun agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kami berada di sini? Kita tidur berapa lama di sini? Mereka menjawab, kita di sini sehari atau setengah hari. Kata muda yang lain, enggak, udah 2 hari, macam-macam. Nah, Rabb kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu, nah, untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Ini itu mereka beruzlah pun menyimpan. Nggak boleh kita pasrah bongkoan. Hendaklah dia lihat di manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, jangan sekali menceritakan halmu kepada orang lain, ya. Maksudnya apa? Maksudnya tetap kita berhati-hati, menjaga amniah, kerahasiaan. Yang pertama nih, bawa uang, tapi jaga, jangan ngomong-ngomong, jangan kasih tahu kita lagi ngumpet di gunung. Penting nih dalam gerakan kita menjaga kerahasiaan, ya. Seperti dulu hebatnya apa? Kehebatannya Jenderal Sudirman perang gerilya kan, karena pasukan saling menjaga rahasia. Sehingga ketika digerebek pun mereka nggak ketahuan yang mana Jenderal Sudirman. Semua menjaga, tahu kami nggak kenal nih. Dan semua berpakaian sama seperti santri, begitu digerebek semua berzikir. Kami nggak kenal yang mana Jenderal Sudirman. Oh, tidak tahu. Tuh, jaga kerahasiaan, berhati-hati, ya. Dan atau mereka membawa bekal uang dina. Jadi nggak boleh kita pasrah, ya, dalam beribadah itu gimana Allah aja nggak boleh. Bahkan Umar bin Khattab pernah marahi seorang sahabat yang dari subuh nggak keluar zikir, tahlil, tahmid, sampai waktu 2 Umar lewat masih di masjid.
Tadi sampean berdoa aja dari subuh sampai waktu 2 ini belum keluar. Apa yang sampean minta? Rizki ya Allah, ya Khalifah. Rizki dari Allah, iya udah dikasih belum? Kata Khalifah Umar, inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Ketahuilah sungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, kerjaannya baik, rumah tangganya baik, anak-anaknya baik, kan begitu. Minta kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, akhirat juga minta kebaikan di akhirat. Kita termasuk golongan orang-orang yang baik, kan doa kita begitu waktu sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jelas doa kita, tunjukkan kami ke jalan yang lurus dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik ya. Nah ini ya, adalah kemudian yang berikutnya adalah kita sibuk dengan hal yang penting. Hindarkan debat kusir yang tidak bermanfaat. Mereka kan debat nih, begitu bangun kita tidur berapa lama ya, kayak harus 2 hari 3, udah nggak usah debat, keluar aja cari informasi, makan sekarang ya. Nah, itu. Ya. Menghindari di grup-grup, barangkali WA grup, kalau kira-kira sudah debatable udah hindari untuk menjaga ukhuwah kita, karena nggak akan selesai. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya alasan ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dibolehkan kita membeli makanan yang lezat selama tidak israf ya. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, yang lebih enak. Maksud sini azka ta'aman itu makanan, karena memang mereka ini anak-anak bangsawan, jadi boleh. Jadi bukan israfnya itu kalau berlebihan. Makan dia kan makanan yang biasa yang mereka makan, yang enak, yang mahal, yang sudah terbiasa, karena mereka ini anak bangsawan yang sudah terbiasa makan, boleh kita makan. Yang tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Jadi nggak boleh kita mengukur orang dengan pola makannya, karena memang berbeda ya. Rasul sendiri juga tidak mantang dalam makan kan. Nabi itu kalau makan daging, itu yang Nabi pilih adalah paha bagian kanan ya. Kalau kambing, paha bagian kanan. Nah, itu kan yang enak, yang khas ya. Jadi beliau kalau makan, atau sahabat kalau menyediakan Nabi potong, disiapin tuh buat Nabi paha bagian kanan. Nabi nggak makan jeroan, beda sama kita kan. Jeroan dibuat soto, tenang. Jadi beliau, artinya beliau juga makan enak gitu. Nggak boleh kita, yang penting tidak israf. Nah, kategorinya berbeda-beda tiap orang ya. Jadi boleh kita makan sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang memang terbiasa makannya enak, selama tidak israf silakan saja. Atau seperti tadi Mus'ab bin Umair, memang dia bangsawan, pakaiannya khas, parfumnya khas, bukan itu israf. Memang kelasnya dia berbeda gitu kan. Bahkan juga Abu Bakar juga begitu. Ketika Nabi ingatkan, ya Rasulullah, saya suka berpakaian bagus kalau ke masjid, karena memang Abu Bakar itu juga bangsawan, bergamis bagus. Apa ini bagian dari kesombongan ya Rasulullah? Bukan. Karena dari kesombongan itu adalah engkau menolak kebenaran. Memang kelasnya dia begitu, orang yang berkelas selama tidak mengambil hak orang ya, merugikan orang lain, ya silakan saja. Kita nggak boleh suudzon ya. Banyak orang berpakaian bagus, mungkin sedekahnya lebih bagus juga ya dari kita. Jadi tidak boleh ya. Tidak mengapa kita memilih makanan yang paling enak, lezat selama tidak israf. Nah, israf ini banyak terjadi ketika kita sedang resepsi biasanya. Kondangan, saya sering jadi panitia, begitu selesai acara lihat di dapur, di catering bisa 1 drum untuk makanan terbuang. Ya. Tamu-tamu kadang-kadang ada 17 menu soalnya buat dia sendiri kan. Ambil sate padang baru makan 1 tusuk, buang ya kan.
Ambil soto Betawi penuh, makan 2 suap, buang. Ambil lagi somai sepiring, ambil 2 tusuk, buang. Tuan rumah ngundang 2.000, mesen catering 3.000, harusnya kan cukup. Kurang gara-gara perilaku kita israf. Kalau di rumah kita makan hemat karena berasa mahal, gitu kan. Begitu kondangan dosa juga kita. Ya. Kalau menurut saya bisa 2 kali dosa israf, dosa mempermalukan tuan rumah. Dia bikin menu catering 3.000 kok masih kurang karena banyak terbuang. Jadi kalau mau jangan berpikir kalau di kondangan itu enggak, sama dosanya, israf juga. Ya, makan yang perlu aja, kita suka apa, ya udah nanti setempat. Ya. Jangan 17 menu semuanya di sini, kalau habis kan tinggal buang itu banyak terjadi, luar biasa. Nah ini. Dan yang terakhir adalah dorongan kita sebagai mukmin agar terus belajar dan mengkaji ilmu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan untuk menjadi petunjuk. Nah ini kisah Nabi Musa bertemu dengan Khidir, ya. Di luar kisah Al-Kahfi itu ayat ini dipesankan ada disebutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Musa baru saja menumbangkan Raja Fir'aun yang sedang itu menjadi adidaya penguasa luar biasa. Oleh Allah disuruh ngaji lagi, Khidir kamu ngaji lagi dah sama Musa ngaji lagi sama Khidir. Nah bayangkan Musa yang baru aja perang melawan Fir'aun sedang jumawanya, Allah bilang kamu ngaji lagi deh. Dan ternyata memang nggak nyambung ilmunya dia. Akhirnya hadza firaqu baini wa bain, berpisah dengan Nabi Khidir karena nggak ketemu. Nyata ilmu Musa yang hebat baru menumbangkan Fir'aun itu belum seberapa dibandingkan ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Nah inilah jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya tentang hikmah kita untuk mengambil pelajaran dari Ashabul Kahfi. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfaan kesilafan saya pribadi. Pada Allah saya beristighfar, pada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini ada ulama menyarankan setiap hari Jumat kita disarankan membaca surat Al-Kahfi. Apa ini alasannya? Terima kasih. Iya, itu boleh. Sangat menarik tentang iman Yazid dan Yangkus. Pertanyaannya, apa yang menjadikan ketika di majelis dzikir iman itu Yazid gitu, ketika di luar bahkan rame-rame Yangkus? Demikian Ustadz, barangkali ada obatnya yang sederhana berdasar wahyu atau hadis. Mohon demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanya tentang, kalau nggak salah lagi di surat Al-Kahfi ayat 23 kalau nggak salah lagi, tentang perbedaan pendapat antara jumlah di antara jumlah daripada pemuda Al-Kahfi. Ada yang mengatakan pendeta-pendeta Nasoro itu sebagian
mengatakan jumlah 3, yang keempat adalah anjingnya, jumlah 4 kalau nggak salah lagi ininya terjemahannya seperti itu. Nah ini apakah ada di dalam Al-Quran ini, maaf Pak Ustadz, itu yang menyebutkan daripada 7 orang surat Al-Kahfi, sedangkan yang kita ketahui itu memang jumlah pemuda itu 7 orang. Terus apakah sebagian ulama juga mengatakan bahwa pemuda yang asalnya dari pembantu rumah tangganya raja itu ada 6 orang. Ada sebagian ulama dan 1 orang itu adalah pengembala domba yang dia selesai mengembalikan dombanya terus berserta anjingnya ikut di dalam pemuda Al-Kahfi, jadi berjumlah 7. Jadi apakah yang melatar belakangi daripada perbedaan pendapat ini, sedangkan dalam surat itu kalau nggak salah lagi dikatakan janganlah kamu berdebat, Rasulullah ditegur Allah itu janganlah kamu berdebat dengan orang yang tidak ada ilmunya gitu. Nah tapi tidak diterangkan di situ bahwa Rasulullah mengatakan jumlahnya 7. Setelah itu baru Abbas radhiyallahu anhu yang ahli tafsir itu yang menjelaskan. Ini mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan adanya Ya, sama-sama. sudah contoh juga mengenai kita kebiasaan udah pintar udah apa, namun kalau tidak biasa juga belum tentu keluar kata-kata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon penjelasan bagaimana kira-kira bisa, yang pertama bagaimana bisa istilahnya nanti itu bisa mengucapkan hal itu. Ada suatu contoh, bukan contoh, maksudnya ada ini temannya adik saya itu, jadi dia mau meninggal itu dalam keadaan sadar, dia sakit di rumah sakit, kemudian maka dia teruskan perjuangan. Nah begitu, maka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pakai perjuangan itu, teruskan itu bagus, la ilaha illallah langsung habis. Itu yang pertama. Nah yang kedua, adakah suatu metode sebagaimana tadi disampaikan untuk menyampaikan bagaimana kelanjutan agama ini? Adakah suatu metode bagaimana kelanjutan agama ini bisa berlangsung terjaga? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang pertama adalah Pak Haji tentang fadilah surah Al-Kahfi ya. Itu bukan ungkapan ulama tapi hadis Nabi. Nabi minta kita mendawamkan membaca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat. Fadilahnya menghindarkan kita dari fitnah Dajjal. Mulai kapan cara bacanya? Mulai Kamis maghrib. Ya, jadi dalilnya misalnya maghrib malam Jumat, hari Kamis maghrib baca, boleh habis maghrib, isya atau sebelum tidur, atau habis subuh hari Jumatnya sampai maghrib lagi, maghrib di hari Jumat itu ya, itu boleh baca surah Al-Kahfi. Jadi mulai dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib waktunya, atau di mana aja boleh malam Jumat habis maghrib, habis isya, atau habis tahajud, atau habis subuh Jumat pagi ya, atau menjelang sholat Jumat di masjid silakan, atau sampai waktu maghrib masuk terus selesai. Yang fadilahnya kita terhindar dari cengkraman Dajjal, fitnah Dajjal nanti akan mencengkram kita menjelang kiamat itu. Yang kedua Pak apa tentang iman ya, al-iman dari Yazid wa yanqus ya. Ya, itu jangankan kita, sahabat aja ngalami hal begitu ya. Dalam satu riwayat pernah sahabat
datang ya, kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa sih kalau dekat Rasul saya semangat dakwah, semangat ibadah, semangat jihad, kalau jauh-jauh dari Rasul kayaknya ya begitu-begitu lagi. Nah, itulah kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Jadi memang iman itu berfluktuasi. Makanya magnet kita diperbaiki. Pertama, kalau iman itu kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena berkumpul dengan orang yang soleh, melihat akhlak mereka, ibadah kita itu udah menambah keimanan kita, ya kan? Coba aja Bapak waktu haji itu semangat nggak ibadahnya? Karena auranya orang-orang soleh semua itu. Paling kan orang yang udah taubat lah ke sana tuh. Ya kalau masih ada orang yang lain urusan ya. Makanya aura itu di sana berbondong-bondong. Karena tadi aura kesalahan itu terasa. Begitu udah pulang ya kadang-kadang dia di Mekah, di Madinah arba'in. Kan dapat arba'in 40 waktu sholat enggak ditinggal berjamaah. Begitu pulang ke komplek juga arba'in, cuman seminggu sholat berjamaah, habis itu hilang dari komplek, dipanggilnya haji arba'in. Mana haji arba'in? Udah seminggu kagak kelihatan, udah selesai arba'in. Di Madinah arba'in, di komplek arba'in. Emang suasana itu, ya kan? Padahal tujuan arba'in supaya dia cinta dan gemar sholat berjamaah. Jadi merasa di Madinah arba'in sampai di kompleks sholat juga cuma seminggu. Habis itu hilang lagi tuh Pak Haji. Mana? Udah dapat arba'in katanya. Nah, ini penting. Yang berat memang istiqomah. Istiqomah terus menerus. Jadi hidupkanlah sholat. Makanya kalau yang wajib nggak boleh dikurangi standarnya. Kalau yang sunnah sedikit tapi adwamuha wa inqala, itu sarannya. Walaupun sedikit tapi terus menerus. Duha nggak apa-apa 2 rakaat tapi tiap hari kontinu, daripada 8 rakaat 10 rakaat kemudian berbulan-bulan nggak pernah duha lagi. Mendingan tiap hari 2 tapi rutin, ya kan? Tahajud idealnya 8 rakaat sampai kita habis lembur. 2 rakaat boleh nggak apa-apa, daripada tidak sama bangun jam 3 Allah Akbar 2 rakaat masih tidur lagi nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Jadi kalau yang itu syaratnya. Kalau yang wajib dikerjakan sesuai dengan standarnya, jangan dikurangi. Kalau yang sunnah semampu kita, itu untuk menjaga standar keimanan kita. Yang ketiga dari Pak ini tentang jumlah, memang debatable ya. Di Quran sendiri disebutkan ashabul kahfi, sehingga terjadilah katakan 3, 4 dengan anjingnya dan 5. Nah yang paling kuat tadi yang Pak Haji udah jawab sendiri itu, riwayat dari Ibnu Abbas yang menceritakan ada 7 pemuda bersama anjing mereka. Dan memang Quran nggak bentuk kecuali tidurnya ya 309 tahun dituliskan. Kalau jumlahnya tidak. Dia merujuk ya rujukan yang tafsir yang paling kuat tadi dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan mereka adalah 7 pemuda. Itu yang paling kita pakai, yang selama memakai rujukan dari tafsirnya Ibnu Abbas. 7 pemuda dari berbagai golongan, dari berbagai anak bangsawan yang berkumpul. Jadi itu barangkali ya untuk jumlahnya. Kemudian yang terakhir Pak Haji, bagaimana kita kesinambungan dakwah ini? Ya bagaimana kita sekarang? Pertama buat program dakwah. Rasulullah semua dulu anaknya, keluarganya. Kalau Quran jelas beritakan kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kewajiban dakwah itu kewajiban kita semua, bukan kewajiban para ustadz. Karena memang kemampuan ceramah itu nggak semua orang mampu, ya kan? Tabligh itu orang yang punya bakat. Ya, mohon maaf. Yang punya biro haji saya itu alumni Kairo. SMP-nya di Mekah, dia hafal Quran. Ini nggak bisa ceramah. Nggak bisa ceramah dia. Nggak bisa dia ceramah. Itu soal kemampuan. Dia hafal Quran. Itu kalau di kantor referensinya itu kitab kuning luar biasa. Tapi kalau diskusi apanya nyambung. Tabligh dia nggak bisa. Untuk semua kita punya kewajiban dakwah sebatas kemampuan kita. Kita yang pedagang bisa berdakwah dengan dagangan kita, dengan tampilan yang bersih, jualan yang bersih, dagangan yang murah, ya kan, jujur. Itu jadi ternyata begini jualan, itu juga jadi dakwah ya. Dalam rumah tangga kita jadi jualan, rumah tangga kita yang harmonis, anak kita yang pada itu juga bagian dari
Jadi dakwah itu tidak perlu, karena untuk tabligh itu tiap orang punya kemampuan masing-masing dan berbeda kemampuannya. Ya. Ada orang boleh jadi ilmunya luas. Ya. Itu saya katakan, yang punya biru saya itu alumni Kairo, hafal Quran. Tapi kalau begitu haji saya diajak terus itu. Kenapa? Khutbah Arafah dia nggak berani. Nah, ente aja tuh kalau khutbah Arafah, padahal kalau diskusi dengan saya, karena kemampuan tabligh itu nggak seorang bisa untuk menyampaikan. Jadi kita bisa berdakwah dengan segala kemampuan kita, ya kan? Banyak. Ya kayak di Depok misalnya, dengan jabatan wali kota Depok, sekarang Depok menjadi kota yang hampir minim kemaksiatan. Itu kan dakwah. Nah, wali kota Depoknya alumni Mekah, 13 tahun keluar Gontor dia di Mekah sampai dokter, Kiai Idris, bikin aturan. Dakwahnya dia nggak harus ceramah. Apa dakwahnya? Kalau ada pengusaha mau bikin nightclub, itu bayar pajaknya 200%. Kan mikir. Tujuan daripada dia ke masyarakat, duit masyarakat diambil, tapi bukan buat dia, buat bikin jalan. Depok yang masih jalan. Akhirnya orang pengusaha Depok mikir, daripada bikin bar, bikin nightclub buat pemerintah 2%, dengan saya bikin yang lain. Kan kalau dibilang ini nggak boleh, haram, ya orang yang bukan Islam, wah berarti ini politik ini itu politik aliran Islam ini. Dia buat aja dengan perda, dengan teman-teman anggota dewan yang waras itu kumpulin, oke setuju buat perda. Jadi buat aturan Depok. Makanya Bapak lihat Depok itu paling minim bar-bar, nightclub hampir nggak ada. Nah, mereka berat buat begitu. Dibandingkan maaf lah di Tangsel itu banyak gitu ya. Ya kan? Kenapa? Karena dibuat. Itu kan dakwah juga, tidak harus dibuat perda 1 kilo setelah bagi toko-toko yang resmi nggak boleh menjual miras. Kayak Alfamart, Indomaret gitu, Alfamidi nggak boleh jual miras. Kalau 1 kilo jarak dekat dia itu ada lembaga rumah ibadah dan lembaga pendidikan, itu kan dakwah. Rumah ibadah nggak ditulis masjid, turunan rumah ibadah masjid, gereja, topekong, wihara. Ini misalnya Indomaret 100 meter ada wihara, nggak boleh jual miras, kan rumah ibadah. Lembaga pendidikan nggak ada umum, tapi ada turunannya. Lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren, majelis taklim, TPA gitu. Ini ada Indomaret, di situ ada TPA, pendidikan juga nggak boleh jual. Sehingga sedepok itu minus orang jualan bir, ya kan? Kalau dia langgar aturan, cabut izinnya. Daripada saya bangkrut gara-gara jualan miras, mendingan saya nggak jualan miras. Coba, sedepok aman. Dibandingkan kita teriak miras itu haram, haram, haram. Ya jual mah tetap jual. Jadi dakwah itu tidak harus dengan lisan, Bang Bos. Kebijakan juga adalah bagian dari dakwah, sehingga sepi itu. Dengan begitu, dengan perdanya, tanda tangan buat wali kota, sedepok aman. Jadi kalau ada orang mabok di Depok, mungkin mabok belinya tempat lain yang nggak di Depok. Sehingga itu, jadi tidak hanya dakwah itu dengan ceramah. Jadi banyak cara kita berdakwah gitu kan. Nah, tiap kita adalah juru dakwah pada bidangnya masing-masing gitu kan. Nah, tugas kita sekarang mengamalkan dakwah kepada, mewariskan dakwah ini kepada anak cucu kita. Makanya dalam milih calon menantu juga menantu yang harus yang bisa beribadah, menjaga kewajiban kepala, sehingga menjadi dakwah. Kadang-kadang juga contoh kita di masyarakat juga tanpa kita mendeklar diri sebagai juru dakwah sudah menjadi nilai dakwah kan. Rumah tangga yang harmonis, masya Allah, bapak itu ibadahnya kenceng, anaknya pada jadi dakwah, jadi inspirasi buat banyak orang. Nah, itu kewajibannya, kewajiban bersama. Karena semua kita, kata Nabi, ya, wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kita umat yang terbaik. Kewajiban kita adalah dua, ya, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Itu tugas kita sebagai seorang mukmin dua, setiap kita. Bukannya tugas ustadz, tugas mubalik. Pekerjaan kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf bisa semua orang. Tapi kalau kita kalimatnya menyentuh, enak didengar, bisa, ya. Ya, harus minimal saya dapat wakaf dengan Pak Mustaqim ketua yayasan, saya ketua pembinanya itu 2000 meter itu dari jamaah haji saya. Kemudian tersentuh, saat saya pengen yang bangunan yang bikin pesantren Pak, biar mengajak bikin pesantren tahfidz, boleh. Dia cari tanah, dapat di Ciampus 2000 meter, diseleksi. Kita ada 10 santri sekarang dibina itu.
Nah, ketika ta'mur bil ma'ruf itu menyentuh gampang, yang repotkan wa tanhauna 'anil munkar. Nabi jadi musuh bersama ketika wa tanhauna 'anil munkar. Ketika belum begitu Nabi gelarnya al-amin, semua orang senang sama Nabi. Begitu mulai wa tanhauna 'anil munkar jadi musuh bersama, Abu Bahal, Abu Lahab jadi musuhnya Nabi. Dulunya akrab. Nah, ini berat. Jadi itu Pak ya, tugas kita mewariskan dakwah ini adalah nggak kerja sendiri, nggak kerja parsial. Setiap mukmin punya dua amanat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebenaran. Dengan itu Ustaz, tadi sangat setuju ya, biasanya semua tujuan ini semua tergantung kita semua, Iya. semua terlibat gitu ya, semua orang. Iya. Dan sebagaimana ayat balik wali ayah, Iya. sampaikanlah barang satu ayat. Betul. Nah, terkait dengan itu, bagaimana kalau mengikuti suatu sunnah apa tuh hadis yang mengatakan man ahya sunati fakot ahabani, Iya. fakot ahabani kana ma'i fil jannah. Iya. Nah, sehingga sahabat-sahabat ini berhasil mengikuti petunjuk, mengikuti jejaknya Rasulullah sehingga berhasil sampai mendapat suatu gelar radhiyallahu an bardu'an. Pasca itu kan tidak ada. Iya. Demikian. Iya betul, ukurannya tadi ya, man ahya sunnati faqad ahabani. Setiap kita punya kecenderungan begitu. Barang saya menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang mencintai, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang bersama menghidupkan sunnahku, dia akan bersama-samaku dalam sorga. Maka ukuran tadi, mari hidupkan sunnah Nabi di setiap perbuatan kita, di setiap langkah kita, di setiap rumah tangga kita, di setiap hidup. Harusnya itu menjadi ukuran. Gitu Pak. Ya. Alhamdulillah sudah kita nikmati bersama dengan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh guru kita. Baik sekalian, kita dengan doa kita majelis. Sebelumnya kami ucapkan selamat sekalian. Kita dengan berposisi dari diri kepada kita